itu bersyukur, berterima kasih kepada keluarga besar Bajide, keluarganya Fadel. Terus ada kata-kata NM, lu ini Enggak, lu ngomong apa? 5 kali datang ke rumah ditolak. Itu cerita dari mana? cerita dari NM ya. Cerita dari mana? Cerita ini kemarin disampaikan oleh Fadel di preskon saya. Ya. Dia mengatakan 1 kali, 2 kali itu mereka yang antar, 3, 4 kali. Katanya kamu tidak terima di kita. Nah, setelah itu mereka ini, si Loli ini nangis. Dia pergi. Lalu dibawalah ke apartemen, dibawa pengamisan, kakaknya Fadel, keluarganya si Martin. Berarti benar dong, satu keluarga bersekongkol. Bersekongkol. Tapi kamu tolak. Kebayang nggak kalau misalnya? Gimana? Sekarang gini ya, Asman dengar ya. Pernah sebelum ngambil kasus ini, sebelum ngambil case ini, lihat dulu nggak berita-berita yang sudah beredar? Lihat nggak video-video gue yang sudah beredar? Kan gue bilang itu anak balik, tapi ada orang. Siapa yang mau bukain pintu? Berarti benar kan selama ini bahwa dia itu datang bukan karena atas keinginannya. Buktinya semua videonya ada kan? Buktinya setiap anak itu datang ke rumah gue, ada videonya kan? Berarti apa? Berarti itu anak dalam tekanan. Kok jadi lawyer nggak pinter sih? Dari situ aja udah ketahuan bahwa itu anak datang bukan karena keinginannya, tapi ingin datang supaya bisa dilihatin di videonya gue sudah datang. Betul kan? Nggak salah dong kalau saya menolak. Ini gini, ini saya lihat ada Dokter Oki juga. Ini bagus ini. Oh enggak, lagian Rahmat, nggak ngerti gue. Lu sendiri yang bilang dari awal, jangan bawa-bawa kerana pribadi. Tapi tiba-tiba di sela-sela preskon lu bawa-bawa Dokter Oki. Terus nggak lama lagi, lu bikin lagi fit itu di IG lu tuh ya. Lu bilang katanya ada artis senior. Sekarang gue mau tanya, siapa artis senior yang bilang katanya mau ngawinin, yang bilang katanya suruh kawinin tuh anak? Kan mau ngawinin dengan anak dia nih kita. Dia menyarankan, Bang, Ngapain disaran-saranin? Itu anak dulu di bawah umur. Itu anak sama saya, nggak ada urusannya sama orang yang nyaran itu kawin. Dengar dulu. Barusan dia telepon lagi di depan tim saya di Medan ini. Baru 20 menit. Artis itu ngomong, maksud dia tuh gini, Bang, udahlah Bang, tunggu aja dewasa si Loli. Mereka udah cocokkan aja, nikahkan aja sampai dewasa. Gitu. Artisnya itu, Siapa artisnya? Siapa sebut namanya? ya, tidak boleh karena dia minta di Lu juga Rasman, kadang-kadang juga suka aneh, ya. Gak pernah fokus sama perasaan yang sedang lu jalani ini. Gak pernah fokus, selalu melenceng kemana-mana. Ini gue nggak tahu ya. Dasar apa lu tuh sampai ngambil case ini tuh gue nggak tahu. Cuma gue mah positive thinking aja. Mungkin karena lu udah nggak ada pekerjaan biar dan masuk ke media lagi. It's okay, it's fine, ya. Tapi jangan salah ya Rasman ya. Ini kasus bukan cuman ini tuh bukan sekedar kasus cinta-cintaan. Ngerti nggak? tahu. Iya. Terus ngapain lu bilang gini? Backingannya nih kita siapa? Gak perlu pakai backingan ngelawan lu, Rasman. Gini, aku nggak bilang, aku kan disampaikan orang ke saya. Itu di feed lu kan jelas itu backingannya. Iya, dengarin dulu. Kamu ngomong terus, aku ngomong dong. Aku layanin kamu loh, NM. Di podcast kan udah cocok. Sekarang gue yang cocok dong. Bentar dulu Bang, Abang biar Nikita dulu ganti-ganti. Udah, silakan. Dari kemarin nyerocos pakai bikin di feednya. Siapa backingannya MS? Gak perlu. Gue gak perlu pakai backingan. Gak perlu. Oke, sekarang Dari gini. awal udah dikasih tahu Gini, makanya. NM, Nikita, Apa ya, sekarang Rasman? dengerin dulu. Sekarang Fadel jatuh cinta dengan Loli jatuh cinta dengan Fadel. Ini kita apain? Kita mau gimana ini orang? Lu kan Jadi tolak Bang, jangan nggak ada ceritanya itu mereka bergabung lagi gitu. Kalau lelaki yang baik itu tidak merusak anak perempuan orang gitu Bang. Ini kita ngomong substansi ya Bang. Kalau kita berdua kan urusan kita berdua aja. Ya. Sekarang gini,
Kalau memang begitu, mari kita bersepakat. Nikita fokus pada pembuktian apa yang dilaporkan oleh Nikita di Polres Jakarta Selatan. Saya fokus ke pembelaan kami dari terhadap awal Fadel. itu udah nggak ada fokusnya. Sekarang kita deal ya, Nik ya. Deal ya, di situ kita fokus. Jangan serang-serang. Ya, dealnya seperti itu. Tapi Dealnya- kemarin abang berkomentar lagi tentang ada artis senior yang mau mengawinkan. Nah, jadinya Ya, abang kedua nanya. Nah, kedua nanya, siapa Nikita Mirzani? Nyaranin ke saya. Tunggu 16 tahun itu jadi 17-18 tahun baru dijodohkan. Nggak usah disampaikan itu. Habisnya kan Rasman, baca lagi itu ketikan lo yang ada di caption dia feed di IG, baca lagi kan sudah jelas lo nantangin gue di situ. Siapa backingannya Nikita? Saya nggak takut, saya sikat Nikita kalau salah ini. Siapa juga yang takut sama lu, Rasman? Gue nggak ada takutnya, nggak butuh backingan, gue buat lawan lu. Kamu itu caption aku kamu bacain, tapi kamu lupa apa yang kamu hujat gua tuh gimana coba? Ya, salah sendiri. Ada buah, ada bibirnya, ada matanya. Salah sendiri. Nah ya sudah. Itu konsekuensi, karena lu udah masuk ranah ini ya konsekuensi. Tahu dong harusnya dari awal. Sekarang gini, ini kasus Oke. sudah bergulir. Bang, izin aku mau nanya, tapi ini tidak ada hubungan tentang kita berdua. Saya mau bertanya tentang, abang bilang kan dia berstatement tentang berpacaran baik-baik, bla 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 bla. Abang tahu nggak kalau si P ini, saya tidak sebut nama, P ini diduga mengirimkan foto-foto alat kelamin dia ke perempuan-perempuan. Abang tahu nggak soal itu? Tahu. Nah, apakah itu salah satu contoh lelaki yang baik untuk anak yang dia pacarin di bawah umur? Saya coba tanya Saya dong, itu biar kita lihat nanti teori pembuktiannya saja. Makin seru ya perseteruan antara Nikita Mirzani dan Rasman Arif Nasution, si lawyer gadungan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kembali lagi saya mengupdate perkembangan perseteruan kasus Loli dan Fadel, dan yang serunya di sini adalah perseteruan antara Nikita Mirzani bersama Rasman Arif Nasution. Rasman Arif Nasution ini dihujat habis-habisan, bahkan tidak segan-segan. Beberapa video yang kita temukan di media sosial, Mbak Nikita Mirzani sampai mengatakan bahwa Rasman ini adalah lawyer cabul, lawyer otak mesum, lawyer yang tidak berkualitas dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, fakta-fakta yang lain pun bisa membuktikan bahwa sebenarnya kelakuan dari si Rasman Arif Nasution memang demikian. Karena banyak sekali kasus-kasus yang berseliweran di media sosial tentang klarifikasi yang disampaikan oleh para kliennya. Contohnya misalnya yang terbaru sekarang adalah Dian dan Nida. Itu menunjukkan kepada kita semua bahwa ternyata seorang Rasman Arif Nasution ini adalah lawyer yang tidak profesionalitas, lawyer yang tidak berintegritas, lawyer yang tidak mampu untuk mengedepankan asas-asas keadilan dan kebenaran dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Sehingga pada akhirnya tidak heran kita menemukan banyak sekali kecaman-kecaman, banyak sekali klarifikasi-klarifikasi, banyak sekali cuplikan video yang menunjukkan tentang kebobrokan dari Rasman Arif Nasution. Di sisi lain, kita juga menemukan statement-statement bahwa Rasman Arif Nasution ini adalah otak selangkangan, karena seringkali kasus yang berseliweran di media sosial itu adalah kasus ketika dia mendapat klien perempuan. Bagaimana mungkin seorang lawyer tetapi dia sampai melakukan video call lalu dia mengajak kepada kliennya untuk menunjukkan alat kelamin, batang pentil dan lain sebagainya. Tentu ini adalah kelakuan yang tidak profesional yang ditunjukkan oleh seorang Rasman Arif Nasution. Dan apa yang terjadi hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa kedepannya jangan pernah menaruh kepercayaan kepada lawyer yang punya kelainan seperti Rasman Arif Nasution ini.
Tentu saya juga tidak menyangka bahwa ada lawyer di bangsa ini yang dalam tanda kutip adalah lawyer gadungan, karena informasi yang beredar bahwa si Rasman ini memang tidak terdaftar di Peradi. Dia sudah dipecat dari Peradi, sehingga bagi saya dia ini adalah lawyer gadungan. Dan semoga saja kita netizen Indonesia, kalaupun mau mencari lawyer, terlebih dahulu kita pelajari tentang track record, tentang rekam jejak, tentang prestasi, kelebihan dan kekurangan dari seorang lawyer itu. Jangan sampai kita hanya asal memilih yang pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Berikut ini si Fadel Bajide. Dia berharap agar Nikita Mirzani bisa merestui hubungannya dengan Loli. Dan ini adalah pernyataan dari Fadel Bajide itu, yang belakangan ini juga lagi ramai diperbincangkan di media sosial karena dia tidak memenuhi panggilan dari pihak kepolisian di Jakarta Selatan itu. Inilah cuplikan video selengkapnya. Del, apa yang buat lo yakin? Del, sedikit Del. Del, apa yang buat lo yakin? Ingin jadi mertua nggak? Kalau misalnya nanti NM menerima gua, insya Allah kita bakal jalanin seperti ini. Oke, cukup ya. Del, berarti lo seyakin itu Del untuk cinta sama Loli dan sampai buat meluluhkan NM? Bahkan apa lu bakal luluhkan hati ibunya? Iya. Apa usaha lu? Usaha gua bakal nunjukin kalau gua ini orang benar, dan gua bakal nunjukin suksesnya gua nanti depan dia. Tapi kalau ibu masih tetap kekeh nggak bakal menerima lu, apa yang lu? Di tutorial kalau gue ketemu si Fadel Gembel ya. Nih, ini misalkan dia nih, gue jijik banget kalau deket-deket nih, karena katanya bawa permus ya, bawa knalpot ya. Nih, jadi jarak jauh aja nih. Ini misalkan dia nih, ini jarak segini dia, ini segini. Ini ceritanya nih dia nih, nih, dia, udah gitu. Pantesan aja ya guys, Fadil mangir dari panggilan. Udah habis Naldi, dia kan udah terbukti banyak transferan masuk, keluar masuk, sampai mendekati angkanya tuh udah 400 something. Udah gitu ada yang ngebocorin dari saksi-saksi yang valid banget bahwa mereka tuh abortion, jadi melakukan hubungan. Nah sementara hukum di negara kita termasuk hukum yang sangat anti dengan di bawah umur. Kalau masuk majlis nanti. Gimana kok? Aku mau ikut dari kemarin untuk gimana lu? Hah? Udah apa? Gimana kok? Duduk semua, duduk. Duduk, diam dong. Duduk, duduk. Bilangin duduk. Bilang. Diam saya sama ini kau. Mana sih apa? Suruh mari sini, jadi situ. Kau udah diam saya selama ini kau teratur. Kau diam majelis. Nggak puas kau masing-masing. Ya, agak ini lagi polusi kali. Polusi apa? Jangan bacot aja gede. Sini buktikan. Buktikan di sini kau. Bacot gede. Saya nggak bawa orang. Foto dengan saya. Foto ini. Kapan bawa? Stop mengumbar keburukan orang lain. Saya tuh nggak habis pikir ya, KPI kemana? Masa stasiun TV mengungkapkan masalah-masalah aborsi, mengungkap masalah hamil duluan, apalagi itu? Pelihara laki-laki, pergaulan bebas, dan macam-macam lagi. Kemana KPI? TV swasta yang nasional sifatnya, tolong dong jangan yang kayak beginilah program-program yang kalian tayangkan. Emang gak ada lagi program yang bisa diwawancarai gitu, yang nilainya edukasi? Ini untuk kesehatan mental loh. Belum lagi jejak digital dan dampak psikologis yang akan terjadi pada anak yang kalian bully. Sekalipun benar ini adalah aib, simpan rapat-rapat.
Karena bagaimanapun juga anak adalah darah daging seorang ibu. Saya nggak suka ya tayangan-tayangan TV sekarang ini malah amburadul. Nggak perlu ditayangkan, nggak perlu menaikkan rating hanya karena mengumbar masalah kejelekan orang. Aib loh ini. Dan sosial media juga banyak sekali seliwar-seliwar masalah seperti ini. Tutup rapat-rapat aibmu. Jangan kau umbar hanya karena pengen terus eksis. Gali prestasi, jangan mengumbar aib orang. Saya nggak suka, tahu nggak? Saja bahwa ya saya cuma mama saya sebagai pendapat mama saya ya sebagai anaknya dia yang paling pertama gitu kan. Saya juga punya adik saya masih kecil, masih di bawah umur, jadi kan saya tidak mungkin mengasih tahukan mereka bahwa mama saya lagi kayak gini kan nggak mungkin ya. Saya sebagai kakak harus menjaga adik-adik saya gitu kan, karena emang kewajiban saya untuk menjaga adik saya karena saya anak perempuan pertama ya. Menurut saya cuma ingin keadilan sih, cuma hanya ingin keadilan dan tolong kalau misalnya saya bisa saya mohon ke semuanya, ke bapak-bapak presiden kalau bisa. Pokoknya ke semuanya saya cuma ingin keadilan buat mama saya karena apa ya? Karena dia cuma hanya seorang ibu gitu, seorang ibu yang mempunyai 3 anak dan masih anak-anaknya juga masih ada yang kecil, nggak besar semua ya. Jadi tolong. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa kita persembahkan pada kesempatan ini. Dan hal yang menarik, ternyata si Rasman Arief Nasution ini juga si sumbu pendek ya. Dalam cuplikan video tadi kita melihat di mana Rasman bersuara besar tetapi ditantang dari lawannya sehingga sedikit membuat nyalinya ciu. Dan di sini saya berharap bahwa pemirsa sekalian, cuplikan-cuplikan video ini bisa memberikan informasi kepada kita semua tentang siapa sih sesungguhnya Rasman Arief Nasution ini. Bagi saya secara pribadi, sosok Rasman Arief Nasution ini terkenal karena kontroversinya, bukan prestasinya. Sekali lagi, sosok Rasman Arief Nasution, dia terkenal karena dari sisi kontroversialnya, bukan prestasinya. Sehingga dengan demikian, patut untuk kita pelajari bersama-sama bahwa contoh-contoh lawyer atau pengacara seperti Rasman Arief Nasution ini tidak bisa kita jadikan sebagai panutan, sebagai suri teladan, terlebih khususnya kepada kita yang saat ini masih dalam proses belajar, kita yang adalah kaum milenial, kita yang adalah Gen Z. Mari kita singkirkan jauh-jauh sosok-sosok manusia yang tidak mampu untuk memberikan dampak positif kepada kita semua. Karena terus terang, saya terkadang berpikir bahwa kenapa sih lembaga-lembaga terkait ataupun pihak penegak hukum di bangsa ini bisa mencabut manusia-manusia yang menurut saya tidak membawa dampak positif, tidak mampu untuk mengedukasi, dan tidak mampu mempersembahkan prestasi-prestasi kepada kita generasi penerus bangsa ini. Dan lebih konyolnya lagi, ketika orang-orang seperti Rasman Arief Nasution ini masih diberikan panggung oleh televisi-televisi swasta untuk tampil, untuk bersuara, padahal sudah jelas-jelas bahwa sosok-sosok yang tidak berkualitas seperti ini sebenarnya sudah merugikan. Tetapi saya tidak habis pikir, mungkin di sisi lain yang dikejar oleh media-media televisi swasta ini adalah untuk mencari rating, untuk mencari popularitas, dan untuk mencari hasil. Sehingga seringkali kita menemukan di beberapa media televisi swasta yang selalu saja menyajikan atau menghadirkan narasumber-narasumber
yang sebenarnya tidak berkualitas dan tidak mengedukasi kita generasi penerus bangsa ini. Dan ini yang sangat disayangkan, sehingga saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Lolita tadi, bahwa hal-hal buruk ataupun aib-aib yang dilakukan selama ini seringkali itu dijadikan sebagai konsumsi publik. Apakah ini akan berdampak negatif kepada kita generasi penerus bangsa? Ya, sudah pasti. Mari kita jadikan hal-hal semacam ini agar jangan terulang kembali dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dan sosok-sosok lawyer yang tidak berkualitas seperti ini, mari kita singkirkan jauh-jauh. Jangan sampai kita dan keluarga kita yang menjadi korban dalam kasus-kasus yang mungkin menimpa dalam diri kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.